Mana yang Nasrani? Coba. Nggih kopiah ya. Oke. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Gus Idam. Ya, namanya siapa? Saya Indra Sudawisandri. Mas Indra Sudawisandri. Sudawisandi. Mas Andi, rumahnya mana Mas Andi? Maka 100 meter di hadapan Anda. Tepatnya di belakang masjid ini di perumahan Pesona Kota, Gus. Oh ya. Jadi hari ini sebentar, Gus. Saya bersama 200 lebih kawan-kawan saya sedang hadir open live streaming hari ini. Oh, apa agak maju, minta tolong maju di sini biar ya. Wirelessnya kesampaian. Tolong dikasih jalan. Sudah, Gus, sini saja. Oh ya. Agamanya apa, Mas? Saya agama Kristen, Gus. Kristen. Kristen yang serambi masjid itu. Wah. Kenapa kok semangat ngaos kenapa? Oke, saya secara pribadi dengan jenengan. Gimana? Kagum dengan jenengan. Oke. Kayak ono dalan. Sorry. Tolong dikasih jalan. Terus Pak. Terus jalan. Enggak bisa. Terus Mas. Ya. Saya Gus, bisa nggih? Nggih. Di sini saja. Ya. Secara pribadi saya kagum dengan jenengan. Kenapa? Di usia muda ini bagi saya bisa mempersatukan banyak umat. Masya Allah. Tentu itu kekaguman bagi kami. Oke. Jadi ini yang ikut Mas siapa, Man? Mas Senda. Endras Jawisandri. Mas Indras. Mas Indras yang ikut jenengan ini tadi yang dari Nasrani berapa orang? Yang dari Nasrani yang di Pesona Kota kurang lebih 8 sampai 10 orang, Pak. Di perumahan, Pak. Komentarnya mereka itu apa? Wong mereka kan agamanya beda dengan saya. Kok cocok itu apa? Ini komentar pribadi saya, Gus. Ya. Jadi kekaguman itu tadi muncul dari saya. Ya. Tanpa ada rekayasa apapun. Masya Allah, luar biasa. Jenengan pamonge mriki? Nggih. Rukun warga di Desa Kuadungan RW 03, Gus. Oh iya, luar biasa. Berarti sering mengikuti video-video saya? 2 kali saya melihat tayangan video. 2 kali, Gus. Oh, 2 kali. Saya tidak mau berbohong, betul. Setelah itu tertarik. Saya melihat jenengan karisma seperti ini. Bila bukan berasal dari Tuhan, tak mungkin, Gus. Lah, itu semuanya memang benar-benar dari Allah itu. Luar biasa. Jenengan bagus ya, juga percaya ya. Bagus. Izinkan saya bertanya, Gus. Wah, apa lagi? Angel lagi mesian. Barang angel lagi. Baik. Pertanyaan saya begini, Gus. Sederhana ini berkaitan dengan ke masyarakat. Menurut pandangan saya, ya, hidup itu adalah anugerah. Benar. Anugerah dari Tuhan dan anugerah bagi sesama. Ya. Dan hidup itu juga adalah sebuah perjalanan. Sebab setiap kita ada banyak proses kehidupan yang harus kita jalani. Benar. Dan yang ketiga, Gus, hidup itu adalah sebuah tanggung jawab. Beragama seperti ini, kita berjalan dengan sebuah perbedaan. Dan tanpa mengurangi hal itu, mengesampingkan, sebab kita tahu fenomena dewasa ini, biasanya orang-orang itu ada banyak yang bisa membedakan. Ada banyak perbedaan ras, suku, bahasa, budaya, bahkan agama, Gus. Ya. Bagaimana kiat-kiat Gus Idam sebagai umat-umat tentunya, supaya kita hidup di masyarakat ini tanpa membedakan hal-hal tersebut. Siap. Itu yang pertama, Gus. Ya. Yang kedua, akeh meneh. Terus? Baik. Yang kedua apa? Yang kedua berkaitan dengan ibadah. Bagi saya pribadi, ibadah itu adalah miniatur. Artinya, setiap kita orang-orang yang beribadah, seharusnya lah kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fenomena dewasa ini pun ada banyak orang yang beribadah, namun pada kenyataannya tanpa kesadaran untuk melakukan. Untuk itu, Gus,
sebagai orang beriman ini, saya bertanya kepada jenengan, seharusnya orang yang beribadah adalah orang yang menjadi jawaban bagi mereka yang lemah. Orang yang beribadah adalah tempat bagi mereka yang susah. Orang yang beribadah adalah tempat bagi mereka yang membutuhkan. Pertanyaan saya, Gus, kiat-kiat apa dari jenengan supaya ibadah yang kita lakukan seperti ini menjadi barokah bagi kita semua? Rahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Mas Andreas. Sebelum saya jawab, dapat bingkisan dulu Mas Andreas. Sama uang saku. Kita itu muslim loman ini. Terima kasih, Gus. Khusus untuk sahabat Nasrani kita kasih 400.000. Wah. Dari Bapak Haji Slamet. Udi Mugio lancar. Amin, amin. Oke. Sampaikan terima kasih Pak Lurah juga, Gus. Ya. Beliau yang selalu memonitorir saya. Siap. Di belakang jenengan ke sebelah kiri. Ya. Salam dari Pak saya. Lurah. Siap. Oh, pakai jas kayak saya. Oh, saya kira takmir sini Pak Selamat Yai. malam, Gus. Gus berkati. Oke, malam Mas Andreas. Oke. Wes, iki tak jawab ya. Nah. Pun mikir atik jelas tapi ra apa-apa. Diamankan Pak, diamankan mikir. Nah, wis gen pinarak ning kono, kak ono gen. Lho gen linggo, aja kon ngadeg mesakne. Nah, pun duduk aja Pak. Ya, silakan pinarak teng masjid kula niki. Ae dhewe ra melok bangun melok duwe, iya ta? Penake ae dhewe kan ngono kuwi. Jadi Mas Andreas niku mengatakan, mulai diruntutkan, saya yakin panjenengan ini bisa seperti ini adalah anugerah dari Tuhan. Saya yakin orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Lah, kiat-kiat untuk menjaga anugerah tersebut itu apa? Gimana caranya kita itu untuk menghargai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan cara mempertahankan anugerah itu gimana? Kan ngoten ya? Tidak langsungnya sing pertama pertanyaannya kurang lebih ngoten niku ya. Masalah anugerah itu tadi. Artinya setiap manusia itu ketika memiliki kenikmatan itu adalah anugerah dari Allah. Kesimpulannya kan seperti itu. Lah carane ngopeni anugerah kok Gusti Allah iki piye? Syekh Mustafa Al-Hulayaini mengomentari tentang anugerah ini mengatakan bahwasanya berpendapat walam taslat hadhihi nikmatur rabbaniyatul kubra min katsirin minan nas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan anugerah kepada manusia, Allah itu tidak akan mengangkat anugerah tersebut dari manusia. Illa bisababi mafsadahu dzalimuna min nufusihim. Kecuali disebabkannya kerusakan jiwa dan moral manusia tersebut dari sebab-sebab orang-orang yang zalim yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Dadi pomo uang dikei anugerah sugih. Uang dikei anugerah derajat, uang dikei anugerah pangkat. Anugerah-anugerah ini tidak akan diangkat oleh Allah ketika orang tersebut tidak terkena mafsadah, kerusakan, mafsadah dolimuna min nufusihim, yang disebabkan orang-orang yang dolim yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu saya dari tadi mengatakan, gimana kita itu bisa menyibukkan diri kita dalam hal yang positif. Piye carane awake dhewe iki nyibukne uripe awake dhewe karo hal sing positif. Kowe iso apa misal kaya tukang syuting ngeten iki. Kowe nyotingo sing apik, video-video sing apik, siarno agama iki sing apik. Gus iso kula masak. Piye duwe kelebihan masak imang kok gunane nggih apik. Sakliyane sampean yo kerja dodolan, kadang yo sedekah panganan, apa Jumat berkah apa-apa. Nah, ini termasuk mempertahankan anugerah dari Allah. Nah ketika seseorang itu dinaikkan derajatnya, padahal itu anugerah dari Allah, tapi kok dia itu nggak kuat taruh derajat nih bahasane wong jong biru ya toh, nggak kuat taruh derajat pripun, akhirnya terkena mafsadah, kerusakan, duitnya akeh, tuku mobil, akhirnya kena kerusakan ini nopo kena pengaruh, mari duwe mobil malah ngerentengi cewek, mari duwe duit ngombene ora banyu putih, malah botolan. Mari nopo, lah ketika wong kuwi mang kena mafsadah ngoten niku, secara otomatis miturut ulama-ulama terdahulu, anugerah kenikmatan itu tadi yang berupa apapun itu akan dicabut oleh Allah. Pomo sugih ya iso bangkrut, pomo duwe pangkat ya iso
cepat.